Sahabat lansia, sehat bahagia. Pernahkah Anda mendengar cerita seorang kakek berusia 70 tahun yang setiap hari tetap makan nasi, tetapi anehnya gula darahnya justru turun drastis? Kisah ini sempat membuat seorang dokter terkejut dan bahkan sampai menggelengkan kepala karena tidak percaya. Bagaimana mungkin makanan pokok yang selama ini dianggap musuh utama penderita diabetes ternyata bisa membawa manfaat luar biasa? Jika Anda merasa penasaran, tetaplah bersama saya sampai akhir, karena rahasia ini bisa menjadi jawaban bagi banyak orang yang selama ini merasa tersiksa harus menjauhi nasi. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda untuk mendukung channel ini. Silakan tekan tombol subscribe yang berwarna merah di bawah layar, aktifkan lonceng notifikasinya, dan berikan komentar di kolom komentar. Tuliskan usia Anda dan kota tempat Anda menonton video ini. Mari kita saling menyapa, saling mengenal, dan saling mendoakan. Karena kesehatan bukan hanya tentang tubuh, melainkan juga tentang kebersamaan dan ikatan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk seluruh sahabat lansia dimanapun Anda berada. Saya kembali hadir menyapa Anda semua di ruang belajar ini, ruang berbagi ilmu sekaligus ruang penguat semangat. Di sini kita belajar bagaimana menua dengan sehat kuat dan tetap bahagia bersama keluarga tercinta. Sahabatku, selama bertahun-tahun nasi sering dianggap musuh utama bagi penderita diabetes. Banyak pasien datang kepada saya dengan wajah muram, bercerita bahwa mereka terpaksa meninggalkan nasi yang sudah menjadi bagian dari hidup sejak kecil. Mereka berkata, "Dokter, hidup saya hambar tanpa nasi. Setiap kali melihat keluarga makan nasi, hangat hati saya seperti disayat." Apakah Anda juga pernah merasakan hal yang sama? Padahal nasi tidak selalu harus menjadi momok menakutkan. Seperti pisau yang bisa melukai jika digunakan salah, nasi juga bisa menjadi sahabat setia yang menjaga kadar gula darah tetap stabil bila diperlakukan dengan cara yang benar. Ya, ada 5 rahasia penting yang akan saya ungkapkan hari ini. 5 rahasia yang mungkin belum pernah Anda dengar, bahkan sebagian dokter pun belum mengetahuinya. Bayangkan betapa indahnya jika Anda bisa kembali duduk di meja makan bersama anak dan cucu. Anda menyendok sepiring nasi, menyuapkannya ke mulut, lalu tersenyum tenang tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah. Bayangkan wajah cucu-cucu Anda yang ikut tersenyum melihat kakek dan neneknya makan dengan lahap. Semua itu bukan sekadar angan-angan, semua itu bisa menjadi kenyataan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video ini, karena sebentar lagi saya akan mengungkapkan bagaimana nasi yang selama ini dianggap musuh ternyata justru bisa menjadi kunci kesehatan. Inilah 5 rahasia nasi yang bisa membantu menurunkan gula darah secara alami, aman, dan menyenangkan. Rahasia yang akan mengubah pandangan Anda tentang nasi untuk selamanya. Sahabat lansia sehat bahagia, sebelum kita membicarakan 5 rahasia nasi yang bisa menurunkan gula darah, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu mengapa nasi selama ini dianggap musuh utama bagi penderita diabetes. Pemahaman ini sangat penting, karena dengan mengetahui sumber masalahnya, kita akan lebih mudah menerima bahwa ternyata solusi ada di depan mata kita. Nasi, khususnya nasi putih, sebagian besar tersusun dari pati, atau dalam bahasa ilmiah disebut starch. Pati adalah karbohidrat kompleks yang terbentuk dari rantai gula sederhana. Begitu nasi masuk ke dalam tubuh, enzim pencernaan bekerja memecah pati ini menjadi glukosa, yaitu bentuk gula yang langsung mengalir di dalam darah. Proses ini berlangsung sangat cepat. Bayangkan, hanya dalam waktu sekitar 30 menit, setelah kita menyuapkan nasi putih hangat ke mulut, sebagian besar kandungan pati di dalamnya sudah berubah menjadi glukosa yang siap beredar di seluruh tubuh. Akibatnya, kadar gula darah melonjak drastis. Inilah yang sering dirasakan penderita diabetes. Setelah makan nasi, kepala terasa pusing, tubuh mendadak lemas, mata berkunang-kunang, bahkan jantung berdebar, karena tubuh terkejut menerima gelombang gula yang datang begitu cepat. Lonjakan gula darah ini ibarat ombak besar yang menghantam tubuh. Pankreas dipaksa mengeluarkan insulin dalam jumlah banyak
untuk menormalkan kadar gula. Padahal pada usia lanjut kemampuan pankreas sudah jauh menurun. Tubuh bekerja keras tetapi tetap saja tidak mampu menahan laju kenaikan gula darah. Dalam jangka panjang kondisi ini merusak organ dan meningkatkan risiko komplikasi yang berbahaya. Saya sering menjelaskan dengan analogi sederhana. Nasi itu ibarat api. Jika digunakan dengan ceroboh api, bisa membakar habis rumah kita. Tetapi jika digunakan dengan bijak api, bisa menjadi sahabat yang menghangatkan keluarga di malam yang dingin. Begitu juga dengan nasi. Jika dikonsumsi berlebihan, tanpa pengaturan yang tepat, ia bisa menjadi penyebab utama lonjakan gula darah. Tetapi jika diperlakukan dengan benar, nasi justru bisa menjadi sumber energi stabil yang menyehatkan. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Mulyadi, seorang pensiunan pegawai bank berusia 67 tahun dari Bandung. Selama 2 tahun penuh beliau pantang makan nasi. Setiap kali melihat istri dan cucu-cucunya menikmati nasi hangat di meja makan, hatinya serasa disayat. Hidupnya hambar penuh penderitaan, tetapi ia tetap bertahan demi kesehatan. Namun yang mengecewakan, meskipun sudah pantang nasi selama bertahun-tahun, gula darahnya tetap tidak stabil. Hasil laboratorium menunjukkan kadar HbA1c di angka 8,2 dan gula darah puasa di 180 mg per desiliter. Bayangkan betapa hancurnya hati beliau. Sudah berkorban begitu besar tetapi hasilnya tidak sepadan. Ketika mendengarkan kisahnya, saya berkata dengan lembut bahwa masalahnya bukan pada nasi itu sendiri, melainkan pada cara tubuh beliau memproses nasi. Mendengar penjelasan ini, Pak Mulyadi menatap saya dengan mata berkaca-kaca, seolah menemukan kembali secercah harapan setelah lama hidup dalam kegelapan pantangan. Apa yang dialami Pak Mulyadi bukanlah kasus langka. Banyak pasien yang datang dengan cerita serupa. Mereka meyakini bahwa nasi adalah penyebab utama penyakit mereka, lalu pantang total. Tetapi tetap saja gula darah naik turun, tubuh tetap lemah, dan hidup terasa kehilangan makna. Mengapa demikian? Karena masalahnya bukan semata-mata pada nasi, tetapi pada cara nasi itu diperlakukan. Secara ilmiah, nasi putih memiliki indeks glikemik yang tinggi sekitar 73. Indeks glikemik atau GI adalah ukuran seberapa cepat makanan meningkatkan kadar gula darah. Semakin tinggi angkanya, semakin cepat gula darah melonjak. Sebaliknya, nasi merah memiliki indeks glikemik lebih rendah sekitar 55 hingga 68. Itulah sebabnya penderita diabetes sering dianjurkan untuk mengganti nasi putih dengan nasi merah. Namun bukan berarti nasi putih harus ditinggalkan sepenuhnya. Dengan cara tertentu, indeks glikemik nasi putih bisa diturunkan, misalnya melalui pendinginan pencampuran dengan makanan berserat atau pengolahan khusus. Selain jenis beras waktu makan juga berpengaruh. Mengonsumsi nasi putih dalam jumlah besar pada malam hari tentu lebih berisiko dibandingkan memakannya dalam porsi kecil saat siang hari dengan lauk yang seimbang. Bahkan cara kita mengunyah juga memainkan peran. Semakin cepat kita mengunyah dan menelan, semakin cepat glukosa dilepaskan. Sebaliknya, makan perlahan memberi kesempatan tubuh menyesuaikan diri dan mencegah lonjakan drastis. Inilah kebenaran yang harus kita pahami. Nasi tidak selalu harus menjadi musuh. Yang menjadi musuh adalah cara kita memperlakukannya. Jika nasi dikonsumsi tanpa aturan, ia bisa menyakiti tubuh. Tetapi jika kita tahu cara mengolah, menyajikan, dan mengombinasikannya dengan bijak, nasi justru bisa menjadi sahabat yang memberikan energi tanpa merusak kesehatan. Sahabatku, kabar baiknya adalah ilmu pengetahuan modern telah menemukan cara untuk mengubah nasi dari momok menakutkan menjadi sahabat kesehatan. Rahasia itu akan saya bongkar sebentar lagi. Dan rahasia pertama yang akan kita bahas bersama adalah bagaimana nasi yang sama bisa berubah total hanya dengan perlakuan sederhana. Sahabat lansia sehat bahagia, mari kita mulai membongkar rahasia pertama yang membuat banyak pasien saya tercengang. Rahasia ini sederhana, bahkan mungkin terasa aneh, tetapi hasilnya sungguh nyata.
Rahasia itu adalah nasi dingin yang disimpan semalaman di dalam kulkas. Sekilas mungkin terdengar lucu. Bagaimana mungkin nasi dingin bisa membantu menurunkan gula darah? Bukankah selama ini kita diajarkan untuk selalu makan nasi yang hangat dan baru matang? Tetapi justru disinilah letak keajaiban ilmu pengetahuan modern. Mari kita pahami bersama, saat nasi putih baru saja dimasak, sebagian besar pati di dalamnya berbentuk pati yang mudah dicerna. Begitu masuk ke tubuh pati ini dengan cepat dipecah menjadi glukosa. Akibatnya gula darah naik dengan cepat. Namun ketika nasi yang sudah matang dibiarkan dingin dan disimpan semalaman di dalam kulkas, struktur pati di dalam nasi tersebut berubah. Proses ini dalam dunia sains disebut retrogradasi. Perubahan struktur itu menghasilkan sesuatu yang dikenal dengan nama pati resisten atau resistant starch. Pati resisten berbeda dengan pati biasa. Ia tidak mudah dipecah oleh enzim pencernaan di usus halus. Sebaliknya, ia melewati usus halus tanpa diserap, lalu sampai ke usus besar di mana ia menjadi makanan bagi bakteri baik. Dengan kata lain, pati resisten bekerja mirip serat. Akibatnya, nasi dingin tidak langsung melepaskan gula ke dalam darah. Glukosa dilepaskan lebih lambat, gula darah lebih stabil, dan tubuh terasa lebih bertenaga tanpa gejala lemas atau pusing setelah makan. Penelitian ilmiah mendukung hal ini. Sebuah studi menunjukkan bahwa nasi putih yang dimasak lalu didinginkan selama 24 jam di suhu 4 derajat Celcius mengalami peningkatan pati resisten dari 0,64 gram menjadi 1,65 gram per 100 gram nasi. Peningkatan ini ternyata mampu menurunkan respons glikemik secara signifikan. Artinya kadar gula darah setelah makan nasi dingin jauh lebih stabil dibandingkan nasi panas yang baru matang. Manfaat dari pati resisten tidak hanya berhenti di situ, karena ia sampai ke usus besar. Pati resisten difermentasi oleh bakteri, baik dan menghasilkan asam lemak rantai pendek seperti butirat. Zat ini terbukti menyehatkan usus, mengurangi peradangan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membantu menurunkan kadar gula darah jangka panjang. Jadi dengan langkah sederhana menyimpan nasi semalaman kita, bukan hanya menurunkan gula darah, tetapi juga memperbaiki kesehatan pencernaan secara keseluruhan. Saya teringat seorang pasien saya bernama Pak Hermawan, seorang pensiunan guru dari Surabaya. Awalnya beliau sama sekali tidak percaya. Ketika saya menyarankan untuk mencoba makan nasi dingin, ia berkata, "Dokter, apa benar nasi dingin bisa menurunkan gula darah?" Bukankah nasi dingin itu tidak enak? Tetapi saya meyakinkan beliau untuk mencoba. Setelah 2 minggu rutin makan nasi yang sudah disimpan semalaman di kulkas, hasilnya sungguh menakjubkan. Gula darah puasanya yang semula berada di angka 200 turun menjadi 140. Tubuhnya terasa lebih ringan, tidak mudah lemas. Dan ia kembali bisa menikmati makan nasi tanpa rasa takut. Cara membuat nasi dingin ini pun sangat mudah. Pertama, masak nasi seperti biasa. Setelah matang, biarkan uap panasnya hilang. Lalu masukkan nasi tersebut ke dalam wadah tertutup dan simpan di kulkas semalaman. Keesokan harinya nasi itu sudah mengalami perubahan struktur. Anda bisa memakannya langsung dalam keadaan dingin atau menghangatkannya kembali dengan cara dikukus sebentar. Yang penting struktur pati resisten di dalamnya tetap bertahan meskipun nasi dihangatkan kembali. Analogi sederhana bisa membantu kita memahaminya. Air dan es batu sama-sama air, sama-sama H2O. Tetapi bentuk dan efeknya berbeda. Air langsung diminum dan cepat masuk ke tubuh, sedangkan es batu mencair perlahan, sehingga memberi efek yang lebih lama. Demikian juga dengan nasi. Nasi panas cepat berubah menjadi gula, sedangkan nasi dingin dicerna lebih lambat, sehingga gula darah tetap stabil. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nasi dingin bisa menurunkan indeks glikemik hingga 40% dibandingkan nasi panas. Angka ini sangat berarti bagi penderita diabetes. Dengan hanya melakukan perubahan kecil dalam cara mengkonsumsi nasi, Anda sudah bisa mengurangi risiko lonjakan gula darah yang berbahaya. Sahabatku, bukankah luar biasa?
hanya dengan menunggu semalam sesuatu yang selama ini ditakuti bisa berubah menjadi sahabat. Inilah yang saya maksud dengan ilmu pengetahuan modern yang sederhana tetapi sangat bermanfaat. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu pantangan berlebihan. Cukup dengan mengubah cara memperlakukan nasi, kita sudah mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan. Bayangkan Anda duduk bersama keluarga. Di meja tersedia nasi putih yang biasa Anda makan setiap hari. Bedanya nasi itu sudah disimpan semalaman di kulkas dan kini menjadi sahabat tubuh Anda. Anda menyuapnya dengan tenang, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut. Setelah makan tubuh tetap segar, tidak ada rasa lemas, tidak ada pusing. Inilah kebahagiaan sederhana yang bisa kita raih dengan langkah kecil yang sering terabaikan. Rahasia pertama ini telah berhasil membantu banyak pasien saya. Dari wajah yang dulu penuh rasa takut, setiap kali melihat sepiring nasi, kini berganti dengan senyum lega. Dari hati yang dulu muram, karena pantangan kini berganti dengan harapan baru. Dan saya yakin, Anda pun bisa merasakan manfaatnya. Setelah memahami rahasia pertama, kita akan melangkah ke rahasia kedua. Jika rahasia pertama berbicara tentang pendinginan nasi untuk menghasilkan pati resisten, maka rahasia kedua berbicara tentang keseimbangan antara nasi putih dan nasi merah. Perpaduan keduanya ternyata tidak hanya membuat rasa lebih nikmat, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi kesehatan gula darah. Sahabat lansia sehat bahagia, setelah kita membongkar rahasia pertama tentang nasi dingin yang bisa membentuk pati resisten, sekarang kita beralih ke rahasia kedua. Rahasia ini tidak kalah menarik karena menyangkut keseimbangan antara dua jenis nasi yang sering kita dengar, yaitu nasi putih dan nasi merah. Banyak orang beranggapan bahwa untuk hidup sehat, terutama bagi penderita diabetes, solusi terbaik adalah meninggalkan nasi putih sepenuhnya dan menggantinya dengan nasi merah. Sekilas saran ini memang terdengar masuk akal. Nasi merah dikenal lebih kaya serat, memiliki kandungan mineral seperti magnesium yang membantu kerja insulin dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan nasi putih. Dengan kata lain, nasi merah tidak membuat gula darah melonjak secepat nasi putih. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Saya sering menemui pasien yang mencoba makan nasi merah 100% setiap hari, tetapi justru muncul masalah baru. Salah satu contohnya adalah Ibu Fatimah, seorang wanita berusia 69 tahun dari Solo. Beliau bercerita dengan wajah penuh kebingungan. Setelah mengikuti saran dokter sebelumnya untuk mengganti seluruh nasi putih dengan nasi merah, ia merasa tubuhnya semakin tidak nyaman. Setiap kali makan nasi merah, perutnya terasa kembung, buang air menjadi sulit, dan tubuhnya terasa lemas. Padahal ia sangat berharap nasi merah bisa menjadi solusi bagi masalah gula darahnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada serat. Memang benar bahwa serat bermanfaat bagi kesehatan karena memperlambat penyerapan glukosa dan membuat rasa kenyang lebih lama. Tetapi pada usia lanjut, sistem pencernaan tidak lagi sekuat dulu. Terlalu banyak serat justru bisa membuat perut bekerja terlalu keras, menimbulkan kembung dan bahkan sembelit. Akhirnya, meskipun niatnya ingin sehat, tubuh malah merasa tersiksa. Disinilah letak kebijaksanaan rahasia kedua ini. Solusi yang sebenarnya tidak harus ekstrim. Tidak harus 100% nasi putih, juga tidak harus 100% nasi merah. Kuncinya adalah keseimbangan. Dengan mencampur nasi putih dan nasi merah dalam perbandingan 70% nasi putih dan 30% nasi merah, kita bisa mendapatkan manfaat dari keduanya sekaligus tanpa beban berlebihan bagi pencernaan. Perbandingan ini bukan asal angka, melainkan hasil dari pengalaman klinis bersama pasien. Dengan 70% nasi putih, rasa dan tekstur tetap familiar di lidah. Tubuh tidak merasa asing dan perut lebih mudah mencerna. Sementara dengan 30% nasi merah, tubuh tetap memperoleh tambahan serat mineral dan antioksidan yang membantu mengendalikan gula darah. Hasilnya adalah nasi yang lebih sehat, lebih wangi, lebih kenyal, dan lebih kaya rasa. Banyak pasien saya justru berkata bahwa campuran ini terasa lebih nikmat dibandingkan nasi putih biasa. Secara ilmiah, gabungan ini
menurunkan indeks glikemik nasi. Jika nasi putih memiliki GI sekitar 73 dan nasi merah memiliki GI sekitar 55 hingga 68, maka campuran keduanya menghasilkan angka yang lebih moderat. Dengan kata lain, gula darah tidak melonjak secepat nasi putih murni, tetapi juga tidak terlalu memberatkan pencernaan seperti nasi merah murni. Inilah yang membuat campuran nasi putih dan nasi merah menjadi pilihan bijak, terutama bagi para lansia penderita diabetes. Analogi sederhana bisa membantu kita membayangkan hal ini. Air panas bisa membakar tangan jika disentuh langsung. Air dingin mungkin terasa terlalu menusuk saat digunakan. Tetapi ketika kita mencampur air panas dan air dingin dengan perbandingan yang pas, kita mendapatkan air hangat yang nyaman untuk tubuh. Begitu pula dengan nasi putih dan nasi merah. Campurkan keduanya dengan seimbang, maka kita mendapatkan hasil yang nyaman sekaligus menyehatkan. Saya masih ingat wajah Ibu Fatimah setelah mencoba campuran ini. Dengan penuh semangat beliau berkata bahwa perutnya tidak lagi terasa kembung buang air, menjadi lancar, tubuh terasa lebih ringan, dan yang terpenting gula darahnya lebih terkendali. Senyumnya yang tulus menjadi bukti bahwa solusi sederhana bisa membawa perubahan besar. Sahabatku, rahasia kedua ini mengajarkan kita satu hal penting, yaitu kesehatan bukan hanya tentang pantangan, melainkan tentang keseimbangan. Terlalu banyak pantangan justru membuat hidup terasa pahit. Tetapi dengan menyeimbangkan apa yang kita makan, tubuh menjadi lebih bahagia dan pikiran lebih tenang. Jadi jangan ragu untuk mencoba campuran nasi putih dan nasi merah ini. Biarkan tubuh Anda merasakan manfaatnya dan nikmati kembali makan nasi tanpa rasa takut. Setelah membahas rahasia kedua, kini kita akan melangkah ke rahasia berikutnya yang tidak kalah mengejutkan. Rahasia ini datang dari kebiasaan bangsa Jepang yang ternyata bisa kita terapkan dengan mudah di Indonesia. Rahasia itu adalah menambahkan sedikit cuka apel saat memasak nasi. Bagaimana mungkin cuka bisa membantu menurunkan gula darah? Semua itu akan kita bongkar dalam bagian berikutnya. Sahabat lansia sehat bahagia, setelah kita membicarakan rahasia kedua tentang campuran nasi putih dan nasi merah, kini saatnya kita memasuki rahasia ketiga. Rahasia ini mungkin terdengar asing di telinga sebagian besar orang Indonesia, tetapi sebenarnya sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat Jepang dalam kehidupan sehari-hari. Rahasia itu adalah menambahkan sedikit cuka apel ketika memasak nasi. Sekilas ide ini terdengar aneh. Banyak pasien saya yang pertama kali mendengar langsung mengernyitkan dahi. Dokter, masak nasi pakai cuka, apa tidak jadi asam rasanya? Begitu pertanyaan yang sering saya dengar. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Dengan tambahan cuka apel, nasi bukan hanya tetap enak dimakan, tetapi justru terasa lebih pulen, lebih wangi, dan lebih menyehatkan. Mari kita bahas secara ilmiah. Cuka apel mengandung zat bernama asam asetat. Zat ini memiliki efek yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Pertama, asam asetat memperlambat pengosongan lambung. Artinya makanan yang kita makan tidak langsung keluar dari lambung menuju usus, melainkan bertahan lebih lama di perut. Akibatnya, penyerapan glukosa ke dalam darah berlangsung lebih lambat. Dengan cara ini, lonjakan gula darah yang biasanya terjadi setelah makan bisa ditekan. Kedua, asam asetat terbukti meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh menjadi lebih efektif memanfaatkan gula yang masuk. Dengan sensitivitas insulin yang lebih baik, gula darah tidak hanya turun lebih cepat, tetapi juga lebih stabil. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa konsumsi cuka sebelum makan bisa menurunkan kadar gula darah pasca makan hingga 20-30%. Saya teringat pada seorang pasien bernama Pak Shihin, seorang pensiunan tentara berusia 71 tahun dari Medan. Awalnya beliau sangat skeptis. Dengan wajah serius beliau berkata, "Dokter, apa tidak aneh makan nasi yang dicampur cuka? Bukankah nanti rasanya jadi asam dan tidak enak?" Saya pun tersenyum dan memintanya untuk mencoba selama 2 minggu. Hasilnya sungguh mengejutkan. Setelah rutin makan nasi dengan tambahan cuka apel, Pak Shihin merasa tubuhnya lebih ringan
tidak lagi merasakan kantuk berat setelah makan dan gula darahnya jauh lebih terkendali. Yang membuat beliau lebih bahagia adalah rasanya ternyata tidak asam sama sekali, justru lebih pulen dan harum. Cara membuatnya pun sangat sederhana. Jika Anda memasak 1 gelas beras, tambahkan 1 sendok teh cuka apel ke dalam air masakan. Jika memasak 2 gelas beras, tambahkan 1 sendok makan cuka apel. Jangan khawatir rasa nasi tidak akan berubah menjadi asam. Justru dengan jumlah yang tepat, cuka apel akan membuat nasi lebih pulen dan terasa lebih nikmat. Rahasia ketiga ini juga memiliki dasar budaya yang kuat. Masyarakat Jepang sudah sejak lama terbiasa menambahkan cuka ke dalam nasi, terutama untuk membuat sushi. Tanpa mereka sadari, kebiasaan ini membawa manfaat besar bagi kesehatan. Tidak heran jika angka penderita diabetes di Jepang relatif lebih rendah dibandingkan banyak negara lain. Kini ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa kebiasaan sederhana ini memang memiliki dasar ilmiah yang kuat. Sahabatku, mari kita bayangkan sejenak. Betapa indahnya jika kita bisa menikmati sepiring nasi hangat dengan rasa yang lebih nikmat, lebih pulen, tetapi sekaligus lebih aman bagi tubuh. Tidak ada lagi rasa takut setelah makan. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Yang ada hanya ketenangan hati karena kita tahu bahwa nasi yang kita makan telah diperlakukan dengan cara yang menyehatkan. Dengan demikian, rahasia ketiga ini bukan hanya tentang menambahkan cuka apel, tetapi juga tentang merubah pola pikir. Kita belajar bahwa untuk sehat kita tidak harus melakukan hal-hal yang rumit atau mahal. Terkadang cukup dengan langkah sederhana. Di dapur kita sudah bisa membuat perubahan besar dalam hidup kita. Setelah membahas rahasia ketiga, kita akan melanjutkan perjalanan menuju rahasia keempat. Rahasia ini merupakan inovasi modern yang kini semakin mudah ditemukan di Indonesia, yaitu mencampur nasi putih dengan beras shirataki. Apa itu shirataki? Mengapa ia begitu istimewa? Semua jawabannya akan kita temukan dalam bagian berikutnya. Sahabat lansia sehat bahagia, setelah kita membahas rahasia ketiga tentang cuka apel yang mampu membuat nasi lebih bersahabat bagi penderita diabetes, kini saatnya kita melangkah ke rahasia keempat. Rahasia ini merupakan hasil inovasi modern yang semakin populer, tidak hanya di Jepang, tetapi juga di Indonesia. Rahasia itu adalah mencampur nasi putih dengan beras shirataki. Bagi sebagian orang, nama shirataki mungkin masih terdengar asing. Shirataki adalah beras yang dibuat dari umbi konjak tanaman yang banyak tumbuh di Jepang, dan kini juga sudah bisa ditemukan di Indonesia. Keistimewaan beras shirataki terletak pada kandungannya. Ia hampir tidak mengandung kalori dan sangat rendah karbohidrat. Sebaliknya, ia kaya akan serat larut yang disebut glukomanan. Serat inilah yang membuat shirataki menjadi sahabat penderita diabetes. Mengapa glukomanan begitu penting? Serat larut ini memiliki kemampuan menyerap air dalam jumlah besar dan membentuk gel kental di dalam saluran pencernaan. Dengan cara ini, proses pengosongan lambung menjadi lebih lambat, penyerapan glukosa ke dalam darah berlangsung lebih pelan, dan lonjakan gula darah setelah makan dapat dicegah. Selain itu, glukomanan juga membantu meningkatkan rasa kenyang, sehingga kita tidak mudah lapar. Bagi penderita diabetes yang harus menjaga pola makan, rasa kenyang yang bertahan lama adalah anugerah besar. Saya teringat pada seorang pasien bernama Pak Rustam, seorang pengusaha properti berusia 65 tahun dari Jakarta. Sebagai seorang yang aktif dan sering menghadiri rapat atau pertemuan, beliau mengaku sangat sulit mengurangi porsi makan. Dokter, saya tidak bisa makan sedikit. Kalau saya hanya makan setengah piring, pikiran saya tidak tenang. Tubuh saya terasa lemah, begitu katanya. Ketika saya memperkenalkan nasi campur shirataki, beliau mencobanya dengan sedikit ragu. Tetapi setelah rutin mengonsumsi, beliau justru merasa sangat puas. Dengan mencampur nasi putih dan shirataki dalam perbandingan setengah-setengah porsinya, tetap terlihat banyak perut terasa kenyang, tetapi gula darahnya stabil di angka 110 hingga 120. Wajahnya berseri-seri ketika menceritakan perubahan ini. Cara membuat campuran nasi putih dan shirataki juga tidak sulit.
Anda cukup memasak nasi putih seperti biasa, lalu menambahkan beras, shirataki yang sudah dimasak terpisah. Campurkan keduanya dengan perbandingan 50% nasi putih dan 50% nasi shirataki. Hasilnya adalah sepiring nasi yang porsinya tetap melimpah, tetapi kandungan kalorinya lebih rendah, dan dampaknya terhadap gula darah jauh lebih bersahabat. Sahabatku, rahasia ini sangat membantu bagi mereka yang sulit mengurangi porsi makan. Banyak orang merasa menderita karena harus mengurangi nasi. Tetapi dengan campuran shirataki, kita bisa tetap makan sepiring penuh tanpa rasa bersalah. Perut terasa kenyang, hati terasa puas, dan gula darah tetap terkendali. Selain manfaat untuk gula darah, shirataki juga membawa keuntungan lain. Karena hampir tidak mengandung kalori, ia membantu menurunkan berat badan bagi mereka yang kelebihan berat badan. Berat badan yang ideal tentu sangat penting bagi penderita diabetes, karena obesitas seringkali memperburuk kondisi gula darah. Dengan kata lain, nasi campur shirataki bukan hanya membantu mengendalikan gula darah, tetapi juga membantu mencapai berat badan sehat. Di Indonesia, shirataki kini semakin mudah ditemukan. Banyak supermarket besar sudah menjualnya, dan jika tidak sempat keluar rumah, Anda bisa membelinya dengan mudah melalui toko online. Artinya, tidak ada lagi alasan untuk tidak mencoba rahasia sederhana, namun sangat bermanfaat ini. Mari kita bayangkan sejenak. Anda duduk di meja makan dengan sepiring nasi di hadapan Anda. Porsinya tampak penuh seperti biasa. Tetapi kali ini nasi tersebut adalah campuran nasi putih dan shirataki. Anda menyuapkannya ke mulut, merasakan tekstur yang lembut, perut terasa kenyang. Dan setelah makan, Anda tetap merasa segar tanpa lonjakan gula darah. Bukankah itu kebahagiaan yang luar biasa? Rahasia keempat ini mengajarkan kita bahwa teknologi modern bisa membantu kita hidup lebih sehat, tanpa harus mengorbankan kebiasaan yang sudah mendarah daging. Nasi tetap bisa dinikmati, hanya saja dengan sedikit penyesuaian. Dengan shirataki, kita tidak perlu lagi memilih antara kenyang dan sehat. Kita bisa mendapatkan keduanya sekaligus. Setelah memahami rahasia keempat kini, saatnya kita melangkah ke rahasia terakhir. Rahasia kelima ini bukan datang dari inovasi modern, melainkan dari kebijaksanaan tradisi nenek moyang kita. Sebuah rahasia yang sudah lama dipraktikkan di dapur-dapur sederhana Indonesia, tetapi sering terlupakan. Rahasia itu adalah menambahkan kelapa parut ke dalam nasi. Bagaimana kelapa bisa membantu menurunkan gula darah? Semua jawabannya akan segera kita bahas pada bagian berikutnya. Sahabat lansia sehat bahagia, setelah kita membicarakan rahasia keempat tentang campuran nasi putih dengan shirataki, kini kita sampai pada rahasia kelima. Rahasia ini bukan berasal dari teknologi modern, melainkan dari warisan tradisi nenek moyang kita yang telah ada sejak lama. Rahasia itu adalah menambahkan kelapa parut ke dalam nasi. Mungkin sebagian dari Anda masih ingat dengan nasi uduk atau nasi gurih yang sering dibuat oleh orang tua kita dahulu. Nasi yang dimasak dengan tambahan santan atau kelapa parut terasa lebih gurih, lebih wangi, dan lebih nikmat. Ternyata kebiasaan tradisional ini menyimpan manfaat besar, terutama bagi penderita diabetes. Kelapa mengandung lemak sehat yang disebut medium chain triglycerides atau MCT. Lemak ini unik karena tidak diproses dengan cara yang sama seperti lemak pada umumnya. MCT langsung diubah oleh hati menjadi energi yang stabil, tanpa harus melalui proses panjang yang membebani pankreas. Dengan demikian, tubuh memperoleh sumber energi yang cepat, tetapi tidak menimbulkan lonjakan gula darah. Selain itu, lemak dari kelapa juga melapisi butiran nasi, sehingga proses pencernaan menjadi lebih lambat. Akibatnya, pelepasan glukosa ke dalam darah berlangsung secara bertahap. Dengan cara ini, gula darah tetap stabil meskipun kita makan nasi. Jadi menambahkan kelapa parut pada nasi tidak hanya membuat rasanya lebih lezat, tetapi juga membantu menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Wahyudi, seorang guru matematika berusia 63 tahun dari Yogyakarta. Beliau datang kepada saya dengan wajah penuh semangat dan berkata, "Dokter,
Sejak saya mencoba menambahkan kelapa parut ke dalam nasi, hidup saya berubah. Saya tidak lagi cepat lapar, bahkan sering lupa makan karena kenyang bertahan lebih lama. Yang lebih membahagiakan, gula darah saya tetap stabil. Senyumnya yang cerah menjadi bukti nyata bahwa tradisi lama kita sebenarnya menyimpan kearifan yang luar biasa. Cara membuat nasi dengan kelapa parut ini pun sangat sederhana. Setelah nasi matang, tambahkan 2 sendok makan kelapa parut segar. Aduk rata lalu nikmati. Rasanya gurih nikmat dan sekaligus menyehatkan. Jika ingin variasi, kelapa parut bisa juga disangrai sebentar, hingga harum sebelum dicampurkan dengan nasi. Dengan begitu, aromanya semakin menggugah selera. Sahabatku, rahasia kelima ini mengingatkan kita bahwa kesehatan tidak selalu harus dicari dari hal-hal baru. Terkadang jawaban sudah ada di sekitar kita, tersimpan dalam kebiasaan lama yang diwariskan turun-temurun. Nenek moyang kita mungkin tidak tahu istilah pati resisten indeks glikemik atau medium chain triglycerides. Tetapi mereka tahu bagaimana membuat makanan yang enak sekaligus menyehatkan. Ilmu pengetahuan modern kini hanya membuktikan kebenaran yang sudah lama mereka praktikkan. Mari kita bayangkan sejenak. Anda duduk di meja makan bersama keluarga. Di hadapan Anda ada sepiring nasi putih hangat yang telah dicampur dengan kelapa parut. Aromanya harum, rasanya gurih, dan setiap suapnya membuat Anda tersenyum. Yang lebih penting, Anda tahu bahwa nasi itu tidak akan membuat gula darah melonjak. Anda bisa makan dengan tenang, menikmati kebersamaan dengan keluarga tanpa rasa khawatir. Rahasia kelima ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian 5 rahasia nasi yang bisa menurunkan gula darah. Kita telah belajar bahwa nasi dingin bisa membentuk pati resisten campuran nasi putih, dan nasi merah bisa memberikan keseimbangan tambahan cuka apel, bisa memperlambat penyerapan gula campuran shirataki, bisa menjaga kenyang tanpa menaikkan gula, dan kelapa parut bisa memperlambat pencernaan sekaligus memberikan energi stabil. Semua rahasia ini menunjukkan satu hal penting: nasi bukan musuh. Nasi bisa menjadi sahabat setia jika diperlakukan dengan benar. Setelah memahami kelima rahasia ini, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita harus mencoba semuanya sekaligus, ataukah lebih baik melakukannya bertahap? Jawaban atas pertanyaan ini akan kita bahas dalam bagian berikutnya, agar Anda bisa menjalani perubahan ini dengan tenang dan penuh keyakinan. Sahabat lansia sehat bahagia, setelah kita membongkar 5 rahasia nasi yang bisa membantu menurunkan gula darah, muncul pertanyaan penting: bagaimana cara memulai? Apakah semua rahasia itu harus langsung dicoba sekaligus, ataukah lebih baik dilakukan bertahap? Jawabannya adalah lakukan dengan perlahan, karena tubuh kita membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Kesehatan bukanlah lomba yang harus diselesaikan dalam 1 hari. Kesehatan adalah perjalanan panjang yang penuh kesabaran. Karena itu, langkah paling bijak adalah mencoba satu persatu. Rahasia nasi memberi tubuh kesempatan untuk menyesuaikan, lalu melanjutkan ke rahasia berikutnya. Pada minggu pertama hingga minggu kedua, cobalah rahasia pertama, yaitu nasi dingin yang disimpan semalaman di dalam kulkas. Ambil porsi kecil, misalnya setengah centong, lalu kombinasikan dengan lauk berprotein seperti telur rebus atau ikan. Rasakan bagaimana tubuh Anda bereaksi. Biasanya Anda akan merasa lebih bertenaga tanpa rasa lemas yang biasanya muncul di pertengahan pagi. Setelah tubuh mulai terbiasa, pada minggu ketiga hingga minggu keempat, tambahkan rahasia kedua, yaitu campuran nasi putih dengan nasi merah dalam perbandingan 70% dan 30%. Sajikan pada waktu makan siang bersama sayuran hijau dan lauk sederhana. Perhatikan perbedaannya. Kebanyakan orang akan merasakan kenyang lebih lama dan buang air lebih lancar. Pada minggu kelima hingga minggu keenam, mulailah mencoba rahasia ketiga, yaitu nasi dengan tambahan cuka apel. Tambahkan 1 sendok teh cuka apel ke dalam air saat memasak nasi. Jangan khawatir, rasanya tidak akan asam, justru nasi menjadi lebih pulen dan wangi. Setelah itu pada minggu ke-7 dan ke-8, coba rahasia keempat,
yaitu mencampur nasi dengan beras shirataki dalam perbandingan setengah-setengah. Anda akan terkejut melihat gula darah lebih stabil meskipun porsi nasi yang Anda makan terlihat banyak. Terakhir pada minggu-minggu berikutnya, tambahkan rahasia kelima yaitu nasi dengan kelapa parut. Campurkan 2 sendok makan kelapa parut segar ke dalam nasi matang. Rasanya gurih nikmat sekaligus menyehatkan. Sahabatku, ingatlah untuk selalu mencatat hasil gula darah setelah mencoba setiap rahasia. Gunakan buku kecil atau catatan sederhana. Tuliskan apa yang Anda makan, bagaimana rasanya di tubuh, dan berapa angka gula darah Anda 2 jam setelah makan. Dengan cara ini, Anda bisa menemukan pola yang paling cocok untuk tubuh Anda. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tetap berkonsultasi dengan dokter, terutama jika Anda sedang menggunakan obat diabetes atau suntik insulin, karena perubahan ini bisa membuat dosis obat perlu disesuaikan. Sahabat lansia sehat bahagia, perjalanan panjang kita hari ini telah mengungkap 5 rahasia besar yang selama ini mungkin belum banyak diketahui orang. Kita telah belajar bahwa nasi makanan pokok yang selama ini dianggap sebagai musuh utama bagi penderita diabetes ternyata tidak selalu membawa keburukan. Justru, dengan perlakuan yang tepat, nasi bisa menjadi sahabat setia yang menjaga kadar gula darah tetap stabil dan memberi kita energi untuk menjalani hidup dengan lebih bahagia. Mari kita ingat kembali satu persatu rahasia yang telah kita bahas. Rahasia pertama adalah nasi dingin kin yang disimpan semalaman di kulkas. Melalui proses pendinginan, nasi mengalami perubahan struktur yang menghasilkan pati resisten. Pati resisten ini bekerja seperti serat, memperlambat penyerapan glukosa, menjaga gula darah tetap stabil, dan bahkan memberi manfaat bagi kesehatan usus. Dengan langkah sederhana, yaitu memasak nasi, mendinginkannya, lalu mengonsumsinya keesokan hari, kita bisa meraih manfaat besar bagi kesehatan. Rahasia kedua adalah campuran nasi putih dan nasi merah. Keseimbangan inilah yang sering diabaikan. Terlalu banyak nasi putih bisa membuat gula darah melonjak, sedangkan terlalu banyak nasi merah bisa memberatkan pencernaan, terutama pada usia lanjut. Dengan mencampurkan keduanya dalam perbandingan 70% nasi putih dan 30% nasi merah, kita bisa mendapatkan rasa yang nikmat, tekstur yang nyaman, sekaligus manfaat kesehatan dari serat dan mineral. Rahasia ketiga adalah menambahkan cuka apel saat memasak nasi. Dengan tambahan sederhana ini, nasi menjadi lebih pulen dan harum. Asam asetat yang terkandung di dalam cuka apel memperlambat pengosongan lambung dan meningkatkan sensitivitas insulin. Hasilnya, gula darah setelah makan tidak melonjak tinggi melainkan naik perlahan dan tetap terkendali. Kebiasaan ini sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat Jepang dan kini terbukti memiliki dasar ilmiah yang kuat. Rahasia keempat adalah mencampur nasi putih dengan shirataki. Dengan campuran ini kita tetap bisa makan sepiring penuh nasi tanpa khawatir gula darah naik drastis. Shirataki yang kaya serat glukomanan membantu memperlambat penyerapan gula, memberi rasa kenyang lebih lama, sekaligus membantu menurunkan berat badan. Bagi banyak pasien yang sulit mengurangi porsi makan, rahasia ini menjadi penyelamat. Mereka tetap bisa menikmati kenyang, tetapi dengan dampak yang jauh lebih bersahabat bagi tubuh. Rahasia kelima adalah menambahkan kelapa parut ke dalam nasi. Tradisi lama yang diwariskan nenek moyang kita ini ternyata menyimpan kearifan besar. Lemak sehat medium chain triglycerides dari kelapa langsung diubah menjadi energi stabil tanpa membebani pankreas. Selain itu, lapisan lemak dari kelapa memperlambat penyerapan glukosa sehingga gula darah tetap terkendali. Rasanya gurih, aromanya menggugah, dan manfaatnya luar biasa. Sahabatku, 5 rahasia ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Nasi bukan musuh. Nasi bisa menjadi sahabat asalkan kita tahu cara memperlakukannya. Kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan setiap kali melihat sepiring nasi. Kita tidak perlu lagi merasa bersalah ketika makan bersama keluarga. Dengan 5 rahasia ini, kita bisa kembali menikmati nasi dengan tenang, tanpa rasa khawatir, tanpa rasa bersalah. Mari kita bayangkan 3 bulan dari sekarang,
Anda duduk di meja makan bersama istri, anak, dan cucu. Di depan Anda ada sepiring nasi hangat. Anda menyuapkannya ke mulut dengan senyum tenang. Tidak ada lagi rasa takut gula darah melonjak. Tidak ada lagi rasa bersalah. Setelah makan, tubuh Anda tetap segar, tidak ada pusing, tidak ada lemas. Anak-anak merasa lega melihat Anda sehat. Cucu-cucu berlari mendekat dengan wajah ceria karena bisa bermain dengan kakek dan neneknya tanpa khawatir. Bayangkan betapa indahnya momen itu. Bahkan lebih jauh lagi, bayangkan Anda kembali bisa melakukan aktivitas yang dulu terasa sulit. Berkebun di halaman rumah, berjalan santai di pagi hari, atau bahkan bepergian bersama pasangan tanpa rasa cemas. Semua itu bisa menjadi kenyataan hanya dengan mengubah cara kita memperlakukan nasi. Dari yang tadinya musuh, nasi kini menjadi sahabat. Dari yang tadinya menakutkan, nasi kini menjadi penyelamat. Namun saya juga ingin mengingatkan dengan penuh kasih sayang. 5 rahasia ini sangat efektif dalam menurunkan gula darah. Bahkan beberapa pasien saya mengalami penurunan gula darah hingga 30-40 poin. Karena itu, jika Anda sedang menggunakan obat diabetes atau suntik insulin, sangat penting untuk tetap berkonsultasi dengan dokter yang merawat Anda. Jangan pernah menyesuaikan dosis sendiri tanpa bimbingan medis. Ingatlah bahwa tujuan kita bukan hanya menurunkan gula darah, tetapi menjaga kesehatan secara menyeluruh dengan cara yang aman. Sahabat lansia sehat bahagia, tubuh kita telah menemani kita puluhan tahun. Tubuh ini sudah bekerja tanpa henti sejak kita dilahirkan. Sudah seharusnya kita membalas jasanya dengan memberi makanan yang tepat. 5 rahasia nasi ini adalah hadiah kecil yang bisa kita berikan untuk tubuh kita. Jangan menunggu besok atau minggu depan. Mulailah hari ini juga. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan menjadi investasi besar untuk kesehatan di masa depan. Saya ingin mengajak Anda untuk berbagi pengalaman. Setelah mendengarkan 5 rahasia nasi ini, rahasia mana yang ingin Anda coba terlebih dahulu? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Ceritakan juga dari kota mana Anda sedang menonton video ini. Saya sangat senang membaca komentar dari sahabat-sahabat di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Komentar Anda bukan hanya menambah semangat saya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi sahabat lain yang mungkin sedang berjuang menghadapi diabetes. Selain itu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan berikutnya. Bagikan juga video ini kepada keluarga, tetangga, dan teman-teman Anda. Siapa tahu dengan satu kali membagikan video ini, Anda bisa menyelamatkan seseorang dari komplikasi diabetes yang berbahaya. Sahabatku, tetaplah semangat. Ingatlah bahwa usia hanyalah angka. Selama tubuh kita sehat, kita tetap bisa bahagia, tetap bisa aktif, dan tetap bisa menikmati hidup. Mari kita jalani hari-hari ini dengan penuh syukur, penuh harapan, dan penuh doa. Semoga 5 rahasia nasi ini membawa kebahagiaan baru dalam hidup Anda dan keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan sampai jumpa di video berikutnya.